Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Omaan Channel. Saya ucapkan terima kasih matur suwun kepada teman-teman semuanya yang sudah support saya dengan klik tombol subscribe dan sudah mengaktifkan loncengnya. Saya doakan semoga selalu sehat, lancar usahanya, dan semakin sukses. Amin, amin, amin. Teman-teman semuanya, melanjutkan dari tutorial sebelumnya, kita masuk ke tutorial yang keempat, yaitu permasalahan. Seorang pemula itu akan merasa khawatir ketika turun ke jalan, yaitu mobil yang besar, kita harus bisa memperkirakan bodi yang kanan dan bodi yang kiri. Apalagi mobil itu kan besar, tidak sesuai dengan kondisi badan kita ya. Jadi kita harus bisa menentukan bodi yang sebelah kanan dan bodi yang sebelah kiri. Dan di sini saya akan sharingkan dan mari kita belajar bersama. Ada 3 cara, ada 3 tips bagaimana cara kita bisa menentukan bodi yang sebelah kanan dan bodi yang sebelah kiri. Yaitu pertama dengan rumus, yang kedua dengan kita membangun feeling, dan yang ketiga juga sama membangun feeling, sehingga nanti sekalipun kita tidak mempunyai penanda, kita tidak memberikan suatu tanda di mobil kita, kita sudah mempunyai feeling. Karena tanda itu hanya sebagai acuan kita untuk belajar. Jangan mengandalkan tanda itu sebagai patokan, karena ketika marka jalan tidak ada, kita akan khawatir dan boleh jadi kita tidak bisa memperkirakan mobil yang di depan kita akan sejauh mana berpapasan atau mempunyai jarak dengan mobil kita. Jadi prinsipnya ini sangat perlu, kalau menurut saya rumusnya perlu kita bangun, perlu kita latihan, dan feeling ini pun harus kita latih terus menerus. Baik, mari kita simak videonya bersama, semoga bermanfaat. Mari. Oke, teman-teman semuanya, itu kita menentukan dengan kita memberikan tanda. Tanda itu yang kita perlukan adalah pertama adalah gunting, kemudian yang kedua adalah sedotan. Kita bagi 2 ya teman-teman, seperti ini. Jadi biar gampang aja sih sebenarnya. Oke, kita potong jadi 2 ya, gitu ya. Nanti kita simpan kembali. Nah, kita bisa menentukan pertama bodi yang sebelah kiri kita. Bodi yang sebelah kiri kita bisa lihat di spion yang sebelah kiri ya teman-teman. Ini kiri teman-teman, itu sudah lurus dengan garis yang belakang, yang depan juga sudah lurus. Nah kemudian kita menyesuaikan dengan posisi kepala kita, posisi duduk kita yang sangat ideal seperti ini. Nah kita luruskan, dapat garisnya di sini ya, kita taruh ya teman-teman. Sini ya teman-teman ya, garisnya. Oke ya, pasang, luruskan ya. Oke, posisi yang sebelah sini sudah kita dapatkan, lurus. Nah sekarang kita tinggal menentukan bodi yang sebelah ya. Kita nanti akan ke sebelah kanan ya, minggir kanan dulu untuk kita bisa sesuaikan. Lihat belakang, kanan aman, kiri aman, kita miring ke sebelah kanan. Nah di sini kita coba meluruskan kembali teman-teman, pepetkan ya, pepetkan ke bodi yang sebelah, ke garis yang sebelah kanan, maaf, ke garis yang sebelah kanan. Nah harus dapat di luarnya ya teman-teman, jadi jangan asal. Nah, oke ya, kita dapatkan garisnya sekarang. Belakang kita lihat dari spion sudah lurus, depan juga sudah lurus. Kita ambil garisnya dengan posisi yang sama seperti yang tadi, kita luruskan, kita tegakkan, dan kita ambil sebelah sini, masukkan aja. Oke ya, jadi prinsipnya pertama, posisi duduk kita itu tidak boleh berubah teman-teman, harus seperti ini.
kita sudah dapat yang sebelah kiri dan sebelah kanan kita untuk penanda sebelah ini ya. Jadi tadi saya sampaikan harus menggunakan sabuk pengaman ya teman-teman. Pakai sabuk pengaman jangan lupa. Sebelum jalan dan mencobanya, kita mari berdoa lagi. Jangan lupa untuk terus berdoa, semoga kita diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan untuk kita belajar, utamanya adalah belajar setir kali ini. Baik, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, kita mau jalan teman-teman semuanya. Kita mau jalan sekarang. Dan pertama kita injak kopling terlebih dahulu. Jangan lupa ya, sen sebelah kiri kita hidupkan. Oke. Nunggu ada mobil di depan kita. Masukkan gigi 1. Kemudian lepas handbrake perlahan, lepas kopling juga bareng ya. Nah, saya belum injak gas sama sekali teman-teman. Nah, ketika sudah mulai jalan agak getar, kita baru masukkan tarik gas. Kecepatannya 3000 rpm, kita pindah. Saya belum gas ya. Nah, lepas kopling baru injak gas. Seperti itu. Oke. Kita mau buktikan teman-teman semuanya ya. Kita mau buktikan di jalan ini gimana caranya. Itu sepertinya lebih enak kita muter dulu ya. Dari kanan ya, saya masuk 1 kembali. Muter, ini karena kita sedang latihan ya teman-teman. Lihat belakang apakah aman, ada motor, kita berhenti dulu. Nah, kita salip yang di depan kita. Oke, ya, gigi 2, gas. Kopling lepaskan teman-teman. Koplingnya lepaskan. Jangan kita terus-menerus di atas pedal kopling, karena itu akan beresiko untuk mengamplas atau cepat habis di bagian kopling kita. Itu lihat kanan, tengah, sebelah kiri semuanya aman. Gigi sudah 25, kita pindahkan ke gigi 3. Tadi ya, ini 2, 3, lepaskan, dorong. Oke. Nah, sudah agak aman, kita mencoba yang sebelah kanan. Nah, ini teman-teman semuanya. Kita sesuai ya teman-teman. Ini adalah sesuai dengan garis. Jadi sesuai dengan penanda yang ada di depan kita ini, jadi yang sebelah kanan ada mobil kita, nah sesuaikan, jadi jangan sampai pas garis, tapi kita pakai yang ujung dari penanda atau sedotan yang tadi kita pakai, karena kalau kita pakai ujung itu seperti ini teman-teman, jadi spion kita itu akan lebih aman dan tidak akan menabrak ke yang depan. Kenapa beberapa orang itu seringnya spion sebelah kanan itu akan menyinggol ke depan, itu karena seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kita akan coba yang bodi sebelah kiri. Kanan sudah oke, kiri ya, karena kan di desa banyak sekali pemotor dan sebagainya, dan memang penandaan juga agak susah teman-teman. Baik, kita coba untuk ambil yang sebelah kiri. Sebelah kiri ya teman-teman. Ada orang di depan kita. Kita mau ambil yang sebelah kiri, tapi nanti cari jalan yang enak dulu ya. Kita jadi kita tetap berstandar menyesuaikan ya yang sebelah kanan. Agar apa? Agar supaya tidak nyenggol. Lah ini seperti ini kan nggak ada penanda nih. Kalau kita nggak ada marka, kalau kita nggak pakai penanda, kita akan gelagapan. Makanya jangan terfokus terhadap ini. Ini hanya pemacu kita sebagai pedoman untuk kita bisa memudahkan memperkirakan bodi yang sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Nah, kita akan mencoba untuk berjalan di samping sebelah kiri teman-teman. Nah, kita sesuaikan ya. Nanti ini banyak pohonan, nanti baret. Oke, kita sesuaikan. Lihat ini teman-teman. Jadi ketika kita sudah tahu penandanya, kita tidak akan ragu untuk berjalan di tepi seperti ini. Lihat, pas ya, pas sekali teman-teman. Nah, akhirnya saya kurangin. Oke ya. Jadi itu sama. Ketika kita berjalan di sebelah pinggir pun, kita pakai ujung sedotan ini teman-teman.
Jadi jangan pakai ujung pangkal sedotan, tapi pakai yang sebelah ujung. Karena kalau kita pakai yang sebelah ini pasti dia akan mepet ke garis. Tapi nggak apa-apa, kalau memang itu yang dibutuhkan tidak ada masalah. Tapi kalau memang kita dalam kondisi yang jalan lengang, longgar, ya kita pakai yang seperti itu. Baik, gitu ya teman-teman semuanya, dapat dipahami ya. Gampang lah ya, gampang banget insya Allah. Ya, saya ulangi kembali teman-teman semuanya. Jadi untuk mengetahui marka jalan kita, yang sebelah kanan kita pakai ujung, dan sebelah kanan sebelah kiri kita pakai ujung, yang sebelah kanan juga kita pakai ujung. Jadi sama-sama ujung. Nah, ini kita pakai yang ujung bagian atas ya. Nah, ini lebih aman seperti ini, dia akan berjalan lurus dan tidak engkel-ngegol. Nah, santai aja. Oke ya. Oke, ini kebetulan jalan kita lurus terus, jadi memang lebih mudah. Ini cara yang pertama teman-teman, masih bisa dipahami. Oke. Nah, untuk penentuan ini, itu faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah dari posisi duduk kita. Itu sangat berpengaruh sekali. Jadi penanda ini antara satu orang dan orang lainnya itu akan berbeda. Belok kiri ya. Nah, ini karena nggak ada marka, jadi nanti kita coba balik kembali. Kita cari posisi yang enak dulu ya teman-teman. Balik. Oke. Kembali. Ya, gigi satu seperti ini. Rem, mundur, aman, kiri aman ya. Oke, semuanya kita masuk kembali. Oke, 2, rating kanan aman, belakang aman, depan juga aman. Nah, kita langsung putarkan. Oke, seperti itu ya. Gitu teman-teman semuanya. Kemudian cara yang kedua ini kita akan membangun feeling. Dari penanda tadi yang kita sudah siapkan, sudah kita buat. Nah, di sini kita akan memperkirakan dengan cara menarik garis dari titik yang tadi menuju ke ujung setir kanan kita ya. Menarik garis di marka yang tadi kita buat ke ujung garis sebelah kanan. Pun sama, yang sebelah kiri kita tarik garis menuju yang sebelah tepi dari setir kita. Nah, jadi kita patokan sekarang, kita tidak menggunakan garis ini atau marka yang tadi kita buat. Sekarang prinsipnya adalah kita menggunakan ujung setir kita, tarik ke atas sampai ke marka. Sama, yang sebelah kiri juga sama, tarik ke atas sampai ujung ke marka. Oke, itu teman-teman. Jadi kita sering ya, ini kita tarik ke 4 dulu karena sudah agak ngerung. Oke, kecepatan agak tambahin ya, biar kita lebih santai. Karena kalau terlalu konsentrasi juga kita nanti bingung. Jadi santai aja bro, slow. Jadi kita harus slow, harus santai ya. Dinikmati bahwa kita belajar ini bukan ujian, tapi ini adalah ya nikmat lah ya, karena jarang-jarang orang bisa belajar seperti ini. Gitu ya teman-teman semuanya, dapat dipahami ya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga teman-teman semuanya, dari kondisi lutut kita. Nah, setelah tadi kita tarik dari sebelah kanan kita ke ujung, sebelah kiri kita juga ke ujung masing-masing penanda ya teman-teman. Kita juga menggunakan lutut kita nih, lutut kita. Jadi lutut kita itu kita usahakan di sini adalah mencoba menarik garis dari ujung dari lutut kita ini menuju ke bagian depan dan marka kita. Nah, gini. Nanti akan menyesuaikan. Sebelah kiri pun sama. Dia akan menyesuaikan ke bagian marka. Oke ya.
Cara yang pertama adalah kita memberikan penanda di bagian masing-masing dengan cara kita meluruskan bodi yang sebelah kanan di marka yang kanan, bodi yang kiri di marka yang sebelah kiri, dan kita membangun feeling yang kedua dengan cara meluruskan dari bagian setir ini ke penanda. Jadi jangan dibuang dulu sampai kita bisa menguasai, oh kira-kira di bagian setir ini ke sini, ini setir ini ke sini gitu ya. Nah, tapi pusat kita adalah dari mata kita ya teman-teman, dari posisi kepala kita. Kemudian yang kedua ini juga bagian kaki gitu. Nah, kita mau belok sebelah kanan, rating kanan dulu teman-teman. Rating kanan, kita masih gigi 4 nih. Kurangi kecepatan. Oke, lepaskan. Kita masuk ke 2 karena kita jalan pelan. Lihat belakang. Ada orang yang ngantuk ndelenger. Ndelenger itu hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita ndelenger. Lepas kopling ya. Istirahatkan kaki yang sebelah kiri. Pindahkan gigi ke 3. Oke, seperti itu. Ya, teruskan berjalan ya. Nah, di sini nggak ada marka nih. Ketika nggak ada marka, yang berperan di sini adalah feeling kita, dan feeling ini kita bangun dengan cara tadi, dengan cara kita menentukan dari bodi yang sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Tuh kan kita nggak ada marka ya teman-teman. Tetap kalau ada ini sih nggak masalah, sebelah kiri, kanan juga boleh. Nah, tapi kan kalau ada mobil dari depan seperti itu, kita harus berhati-hati karena kita nggak ada garis yang bisa kita siasati, dan mau nggak mau kita harus menggunakan feeling kita. Nah, 3, kita nanti muter ya. Nah, kita diem depan biar yang Allah, terus kita jalan lagi ya, gitu ya teman-teman. Gampang lah ya, dapat dipahami insya Allah ya teman-teman, semuanya bisa lah. Nah, kita mau belok kanan, rating dulu kanan. Giginya kita masih pakai gigi 3 ya. Kuning kecepatan, masuk ke 2. Nah, putar, ambil jalur kiri, jangan sampai kanan. Nah, masuk ke 3. Kita mau muter kanan lagi, pastikan belakang, kiri, kanan aman. Kurangi kecepatan. Kalau memang sekiranya kita mau agak kenceng gigi 3 dan itu memungkinkan, tidak kurang gigi, tidak gas, tidak ada masalah. Tidak kopling, tidak ada masalah. Gitu. Nah, ini ada marka, kita pakai lagi ya garisnya. Nah, ini seperti itu teman-teman. Dapat dipahami ya. Kita review kembali. Jadi caranya tadi, kalau dalam kondisi yang jalan kita tanpa marka seperti ini, pasti kita akan kesusahan sekali untuk bisa menentukan bodi kiri dan bodi kanan kita. Dan di marka yang seperti ini, mau nggak mau kita harus menggunakan feeling. Dan feeling itu terbentuk dari kita membuat marka pertama dengan menentukan dari situ, tarik ke garis ke setir kita. Kemudian yang sebelah kaki juga sama, tarik ke sebelah sana, tarik ke sebelah sini, dan kita akan membangun feeling kita agar feeling kita tidak salah dan tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, barangkali seperti itu. Nanti kita akan coba lagi ya untuk jalan, kita cari jalan lain. Oke, sebelumnya ya kita mau belok sebelah kiri, rem ya, karena agak kenceng, kita harus hati-hati karena ini jalan besar. Kurangi gigi kita. Berhenti 1 ya teman-teman, karena berhenti belakang aman, kiri kanan. Oke, putar, kembalikan 2. Nah, kita gas, pas sampai berhenti dulu baru kita gas. Nah, jadi untuk perpindahan giginya juga teman-teman harus tahu ya, antara kita harus gasnya kapan, kemudian lepas koplingnya kapan itu. Jadi injak kopling dulu, kemudian masukkan gigi, lepas kopling pelan-pelan atau sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu baru kita injak gas gitu. Oke, nah ini kita pakai ujung yang sebelah kanan. Ini
karena ada orang itu kita agak kanan dikit ya. Dan perlu dipahami teman-teman semuanya, kalau nanti kita seperti itu ya, mobil depan kita makan garis yang sebelah kanan dan makan jalan yang sebelah lawan kita harus ambil rating itu untuk keamanan. Dan jangan sampai kita semuanya sendiri, karena bukan hanya kita yang harus diselamatkan, tapi juga orang-orang yang di sekitar kita, seperti itu. Nah, ini kita mau makan ini, kita harus ambil rating. Oke, kiri aman sudah, belakang aman, kanan aman, kita lanjutkan dan kembalikan. Oke, gitu ya. Nah, ini teman-teman, kita pakai ujung ini aman seperti ini. Jadi ketika kita nanti papasan dengan mobil lain, kita tidak akan tersenggol, terutama di bagian spionnya gitu. Seperti itu. Oke ya. Gitu teman-teman semuanya. Ya, teman-teman semuanya. Demikian tadi tutorial yang sudah saya sampaikan. Barangkali masih kurang jelas, bisa DM saya atau chat langsung, atau bisa kita tulis di kolom komentar agar kita bisa tahu apa masalahnya, dan nanti kita juga bisa diskusikan. Dan apabila ada request untuk tutorial berikutnya, saya sangat senang sekali diberikan apa yang Anda inginkan. Dan kalau ada kendala, silahkan kita konsultasikan bersama. Dan apabila ada masukan, saran, kritik, silahkan juga bisa ketik di kolom komentar. Apapun masukannya, apapun sarannya, saya sangat terima kasih sekali. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih, matur suwun kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan apalagi share. Saya sangat terima kasih sekali. Ya, jadi teman-teman semuanya, saya doakan semoga semuanya sukses, lancar usahanya, dan punya mobil masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.